Saya mesti sampaikan sekali lagi, 2004-2009 saya mendorong akselerasi percepatan pembangunan jembatan Merah Putih, Bank Maluku, infrastruktur karena Partai Golkar. Karena tokoh-tokoh yang berkuasa di tingkat nasional itu ada di Partai Golkar. Jadi kalau dorong orang terpilih, tapi karena partai juga tidak memiliki daya imbibisi untuk memperjuangkan tingkat nasional, sama saja. Iya, Pak. Contoh, Lumbung Ikan Nasional dan Ambon Newport. Iya. Itu artinya itu kegagalan sebenarnya. Seharusnya presiden sudah datang, dia clear. Tapi kenapa tidak jalan? Berarti apa? Ada salah loket, ada mission. Jadi fungsi parlemen, fungsi teman-teman di DPR tidak optimal. Oleh karena itu harus ada revitalisasi, ada peran kembali. Rakyat Maluku harus menentukan. Kalau 4 orang ini belum maksimal, berikanlah mandat kepada orang-orang yang bisa memberikan ruang sehingga percepatan pembangunan itu akan datang. Itu yang paling penting. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Di episode kali ini sahabat, saya sedang berada di kediaman dari salah satu calon legislatif DPR RI perwakilan Maluku dari Partai Golkar, Bapak Hamzah Sangaji. Bapak Hamzah Sangaji atau Insinyur Hamzah Sangaji yang akrab disapa HS, lahir di Ambon 3 April 1964. HS mulai melirik politik sejak 1997 melalui keaktifan di sejumlah organisasi kepemudaan. HS meraih gelar Sarjana Insinyur pada tahun 1991 di Universitas Patimura. Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Maluku pada periode 2004-2009, kini Hamzah Sangaji kembali mencalonkan diri dalam perebutan kursi DPR RI perwakilan Maluku periode 2024. Siapakah sebenarnya sosok seorang Hamzah Sangaji? Mari kita kenal lebih dekat sahabat. Langsung saja saya kenalkan, inilah dia, Bapak Hamzah Sangaji. Halo Bapak. Iya Intan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Bapak sudah diundang ke kediaman. Kediamannya juga sudah diizinkan kami pakai ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Intan. Iya. Selamat datang di obrolan rakyat Maluku Pak. Yes. Luar biasa Bapak. Terima kasih. Bapak, luar biasa tadi kita dari Ambon ke Tulehu. Panas sekali tadi di sana Panas, Bapak. ya. Cerah sekali cuacanya. Matahari tuh kayaknya lagi nguning-nguningnya banget nih Pak. Kayaknya cocok sama Partai Golkar ya Pak. Lagi kuning-kuningnya banget, insya Allah Bapak ya. Insya Allah 2024 juga Golkar makin menguning. Amin. Bapak sehari-hari kediaman di sini, sehari-hari di sini ataukah kemana aja Pak? Saya tinggal di Jakarta, tapi kan karena ada hajat politik di Maluku di tahun politik 2024 ini, makanya saya sudah kurang lebih 3-4 bulan di Ambon, khususnya di kediaman saya di Dule. Oh, kurang lebih 3 bulan ya Pak ya? Luar biasa Bapak, ini perjumpaan saya dengan Bapak Hamzah yang pertama kalinya. Tapi walaupun perjumpaan yang pertama kali, ternyata sahabat, saya dengan Bapak ini ternyata terkoneksi nih. Baju kita sama nih Pak warnanya. Iya. Bapak, ada satu hal yang menarik soal Bapak kemarin pada saat saya lihat cuplikannya pada saat Bapak kampanye di Tulehu kemarin. Bapak turun menuju ke panggung tuh pakai ojek. Luar biasa. Ini contoh calon legislatif yang harus diikuti nih Pak, yang harus jadi panutan karena kebanyakan kan turunnya pakai mobil mewah. Tapi Bapak di situ tidak memandang itu semua. Bapak turun pakai ojek di situ, pakai motor ya. Luar biasa Bapak. Iya. Oke. Iya. Bapak Hamzah Sangaji, sebelum obrolan saya dengan Bapak ini melangkah lebih jauh lagi, orang Maluku mengenal sosok Hamzah Sangaji adalah sosok tokoh politik yang tegas. Namun saya rasa banyak orang Maluku yang belum tahu seperti apa Bapak sebenarnya, latar belakang Bapak seperti apa, dan juga saya ingin Bapak singkat saja menjelaskan latar belakang Bapak seperti apa, juga pengalaman-pengalaman politik Bapak di organisasi kepemudaan dan juga kontribusi Bapak dalam pembangunan Provinsi Maluku. Silakan Pak. Intan, terima kasih ya. Awal 80-an setelah saya tamat SMA, kemudian masuk di perguruan tinggi Universitas Patimura Fakultas Pertanian. Pada zaman-zaman itu memang dinamika kepemudaan begitu semarak. Saya kebetulan berada dalam
konsolidasi tokoh pemuda di Maluku waktu itu, sehingga aktivitas perkuliahan awal-awal 80-an di Senat sebagai sekretaris Senat Fakultas Pertanian, ketua komisariat HMI, komisariat eksakta, jadi Fakultas Pertanian, Kehutanan, Teknik, seluruh fakultas-fakultas teknik itu eksak itu menjadi satu komisariat. Kalau sekarang mungkin setiap fakultas ada komisariat HMI, tapi waktu itu cuma satu. Kemudian saya masuk dalam pengurus HMI cabang Ambon, dan saya menambahkan sekolah pendidikan waktu itu di Universitas Patimura. Saya pergi ke Jakarta, merantau, dan alhamdulillah saya diterima di Departemen Koperasi Republik Indonesia pada awal 90 itu. Aktivitas saya sebagai organisasi di Departemen Koperasi, saya juga masuk dalam aktivitas nasional sebagai pengurus KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, pada zamannya Mas Cahyokumolo yang kemarin Mendagri sebagai ketua umum, dan kurang lebih 5 periode, hampir kurang lebih 15 tahun saya ber-KNPI. Jadi aktivitas sebagai pegawai negeri sipil, tapi juga sebagai aktivis tingkat nasional. Sehingga seluruh momentum nasional saya ikut. Pada zaman itu, pendidikan Tarpatnas, pendidikan PA4 tingkat nasional, Tarpat tingkat nasional, bela negara nasional, Manggala BP7 Pusat bidang undang-undang dasar, bahkan pernah ikut Lemhanas Pemuda tahun 96. Seluruh pendidikan informal itu saya pernah ikuti di Jakarta, sehingga pada awal tahun 2000 saya aktivitas di Pokja DPP Golkar, pengurus DPP AMPI, dan kemudian pada saat yang sama Pak Akbar Tanjung selaku Ketua Umum Golkar, saya diminta masuk sebagai calon anggota DPR RI 2004-2009, dan alhamdulillah saya ditetapkan terpilih selama 5 tahun di DPR, porsi sebagai anggota Komisi 6 membawahi bidang badan usaha milik negara, industri, koperasi, perdagangan, bahkan badan standarisasi nasional dan badan usaha milik negara. Juga diberi kepercayaan waktu itu setelah saya masuk, ada peralihan kepemimpinan ketua umum dari Pak Akbar ke Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden dan beliau ketua umum. Dan beliau menempatkan saya sebagai di panitia anggaran yang sekarang kita kenal Badan Anggaran selama 5 tahun. 5 tahun. Dan banyak hal yang saya berbuat waktu itu. Salah satu apa yang saya perjuangkan itu Jembatan Merah Putih bersama teman-teman PDI Perjuangan waktu itu Pak Alex Litai. Begitu juga intervensi soal Ban Maluku yang mengalami distorsi. Sudah tidak mungkin lagi dia dipertahankan sebagai bank daerah karena tidak bisa mengembalikan hutang karena peristiwa kemanusiaan kerusuhan. Tapi karena semangat kami di DPR, kemudian kami mendorong intervensi fiskal sehingga lahirlah pembebasan Bank Maluku dan sampai hari ini. Dan Bank Maluku itu untuk 2 provinsi, Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Juga kami intervensi infrastruktur secara masif di seluruh Maluku. Dan ada program yang kita kenal dengan program Social Safety Net. Pendidikan, kesehatan, air bersih, bantuan sosial dan seterusnya. Jadi 5 tahun itu kami bisa perjuangkan. Itulah catatan-catatan singkat perjalanan saya sebagai seorang tokoh pemuda dan tokoh politik yang sampai hari ini masih eksis, dan alhamdulillah posisi saya hari ini ditempatkan oleh Pak Erlangga sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar, Korwil Maluku dan Maluku Utara Intan. Itu ya catatan singkatnya. Catatan singkatnya perjalanan karir politik Bapak dan juga kontribusi Bapak dalam perekonomian Provinsi Maluku. Luar biasa Pak Hamzah. Bapak ini kan pernah menduduki kursi DPR RI periode 2004-2009, lalu pernah mencalonkan diri lagi kembali pada tahun 2019. Dan kemudian pada periode ini kembali mencalonkan diri sebagai DPR RI perwakilan Maluku. Nah, kalau kita lihat Pak Hamzah ini selalu konsisten mencalonkan diri sebagai DPR RI perwakilan dari Maluku. Sebenarnya apa sih Pak motivasi Bapak sehingga Bapak masih mau terus mencalonkan diri? Silakan Pak. Terima kasih. Saya salah satu orang yang mencalonkan diri DPR RI sudah 6 periode, ya 30 tahun. Dari 99 saya bertarung, 2004 terpilih, 2009 bertarung kalah, 2014 bertarung kalah, kemudian 2019 bertarung kalah, dan hari ini saya majukan diri dan kemudian akan bertarung pada insya Allah 2 minggu lagi
tanggal 14 Februari. Kita doakan semoga lancar ya Pak. Apa motivasinya? Saya lihat rekonstruksi proses lahirnya pemimpin di Maluku dan dari sisi kompetisi ya, banyak kekurangan tokoh. Kita melihat bahwa daya dorong masyarakat Maluku terhadap kepemimpinan Maluku untuk tingkat nasional itu kurang sekali. Oleh karena itu, setelah 5 tahun, kurang lebih 15-20 tahun yang lalu, saya banyak hal yang pernah kita buat. Dan oleh karena itu, pada saat posisi yang sama, masih banyak hal yang belum kita perbuat untuk kepentingan Maluku. Iya. Saya melihat dalam aspek-aspek kepentingan kebijakan publik, tentu kita dorong orang-orang yang memiliki kompetensi untuk berjuang pada tingkat nasional. Karena anggota DPR itu adalah lembaga tinggi negara yang punya tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendekatan keberpihakan fiskal untuk kepentingan Maluku. Kalau satu-satunya cara untuk kita ikut proses percepatan pembangunan di Maluku, tidak ada pilihan lain kecuali adanya keberpihakan fiskal. Jadi konsep yang kita kenal dengan pendekatan percepatan pembangunan, special treatment yang kita dorong itu, kita membutuhkan orang-orang yang memang punya pengalaman dan jam terbang, punya jaringan pada tingkat nasional, juga punya integritas, punya kompetensi untuk berjuang. Oleh karena itu, Intan, saya menyadari betul posisi hari ini. Kenapa saya perjuangkan terus? Karena pada pengalaman yang sama, saya memiliki peluang untuk mendorong akselerasi dan percepatan itu. Di antara tentu tokoh-tokoh yang lain, ya, tidak memungkiri itu. Oleh karena itu saya punya keyakinan dan percaya, insya Allah pada saat tanggal 14 saya mendapatkan mandat dari rakyat dan atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya terpilih, langkah yang saya lakukan adalah keberpihakan fiskal, mendorong percepatan pembangunan melalui keberpihakan fiskal. Untuk membangun Maluku, Intan, ada 2 pintu, atau daerah atau bahkan tingkat nasional. Pintu pertama adalah fiskal, dan yang pintu kedua adalah non fiskal. Fiskal itu adalah memanfaatkan sebesar-besarnya kepentingan keuangan negara untuk percepatan pembangunan di Maluku. Pintu yang kedua adalah non fiskal. Non fiskal itu yang kita kenal dengan P3, Public Private Partnership. Hari ini kita lihat Pak Presiden Jokowi juga mendorong klaster infrastruktur Indonesia. Beliau tidak hanya menggunakan pintu fiskal, tapi juga menggunakan pintu non fiskal, yaitu ada integritas kekuasaan negara yang didorong oleh dunia usaha, kemudian juga regulasi nasional dalam aspek fiskal APBN, juga melibatkan dunia internasional, sehingga seluruh klaster infrastruktur di Indonesia itu dia tumbuh dan berkembang. Langkah-langkah itu yang seharusnya juga diadopsi untuk melakukan percepatan terhadap pembangunan di Maluku. Karena kunci percepatan pembangunan itu adalah bagaimana kita melakukan intervensi terhadap infrastruktur di Maluku. Iya, karena infrastruktur itu adalah kunci pelayanan publik. Iya, benar. Kira itu, Intan, ya. Bapak. Tadi sudah Bapak singgung sedikit, Bapak berkomitmen akan menggunakan kebijakan fiskal untuk kepentingan Maluku. Luar biasa. Itu sedikit yang sudah Bapak singgung di situ. Selanjutnya saya penasaran visi misi dari seorang Hamzah Sangaji seperti apa, Pak? Silahkan. Sebagai pemimpin partai politik, ya, mencalonkan diri untuk merebut kekuasaan negara itu adalah tugas konstitusi, ya. Iya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingatkan, sebagai pimpinan partai politik, dia punya tanggung jawab untuk memberikan pencerahan bagi warga negara. Dia punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi warga bangsa. Untuk apa? Untuk kemudian rakyat itu menggunakan hak politik secara benar dalam rangka menghadapi setiap pemilihan umum, legislatif maupun pemilihan presiden dan seterusnya, supaya demokrasi berkualitas. Platform visi misi saya adalah bagaimana berperan sebagai senator, sebagai legislator yang ada di parlemen untuk memberikan dukungan, daya dorong supaya akselerasi pembangunan Maluku. 30 tahun terakhir ini Maluku berada dalam wilayah kemiskinan kultural. Karena dari hasil statistik itu 3 besar, 4 besar kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu menurut saya rumusan yang saya temukan menjadi handicap di Maluku adalah soal leadership, soal kepemimpinan, yang kedua soal ekonomi.
Kalau kepemimpinan kita nata dengan baik, pemimpin apakah itu kepala daerah, apakah itu gubernur dan para bupati, apakah itu anggota DPR, ditata dengan baik. Karena hari ini demokrasi itu sudah di outdoor, bukan lagi di ruangan. Rakyat punya hak menentukan siapa menjadi gubernur, bupati, DPR, dan seterusnya. Mandat ini ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, dia kan tentu harus punya platform visi misi, punya doktrin, dan punya harapan perjuangan untuk ikut mencerdaskan dan sekaligus memberi harapan kesejahteraan bagi rakyat. Amanat ini juga dalam konstitusi negara, dalam pembukaan Undang-Undang 45. Jadi tujuan kita bernegara untuk merebut kekuasaan politik tingkat pusat dan daerah, tidak ada pilihan lain adalah mempercepat kesejahteraan bagi rakyat. Kalau saya terpilih, platform pertama yang saya lakukan adalah tadi, keberpihakan fiskal. Maluku tidak bisa dibangun dengan pendekatan cuma hanya low profile, dengan hanya senyum, dengan hanya berpidato, tapi kita butuhkan ada akselerasi, ada percepatan. Akselerasi percepatan itu harus didorong oleh para pemangku kekuasaan. Apakah gubernur, apakah DPR. Kalau saya terpilih, langkah pertama yang saya lakukan adalah keberpihakan fiskal. Ketika itu misalnya, kan konsep kita hari ini DAK-DAU ini kan konsep dari negara kesatuan. Kalau hanya 3 tahun kita dapatkan 2-3 triliun, sampai kiamat kita tidak akan bangkit dari kemiskinan kultural. Oleh karena itu kita harus punya inovasi dan daya dorong itu ada dari parlemen. Saya pernah buktikan, saya intervensi fiskal, ternyata Merah Putih lahir. Itu 1 triliun multiars. Saya pernah buktikan, saya intervensi fiskal menyelamatkan Bank Maluku. Infrastruktur menyeluruh di Maluku. Oleh karena itu 5 tahun ini KSTP, rakyat harus menentukan pilihan yang tepat. Karena sebagai seorang anggota DPR itu dia punya posisi selevel dengan jabatan. Karena itu pejabat tinggi negara, sejajar dengan presiden. Karena dengan hanya 4 orang itulah kita bisa berperan. Saya tadi sudah sampaikan sebelum kita wawancara ya, anggota DPR RI pada 2004 nanti, 29 itu 580 orang. Kalau 4 orang ini diberi mandat dan mereka yang tidak punya integritas, tidak punya kompetensi, tidak punya kecerdasan yang bagus, tidak punya lobby pada tingkat nasional, mereka akan tenggelam dalam 80 orang, 580 orang. Oleh karena itu pengalaman saya, pernah dipangkat 5 tahun, pernah DPR, saya juga punya legacy yang pernah saya sampaikan di Maluku. Saya kira pasti saya yakinkan, publik pasti punya jejak digital. Hari ini pemimpin itu kalau dia melakukan eksekutif polisi, dia menjanji besok akan berbuat sesuatu, orang akan lihat jejak digitalnya. Kalau hari ini dia mimpin tidak pernah berbuat apa-apa, mana mungkin rakyat akan percaya untuk kemudian mendapatkan mandat itu. Oleh karena itu Intan, dalam proses pendidikan politik, demokrasi yang akan kita hadapi pada kurang lebih 2 minggu akan datang, saya mohon dan dukungan itu dari rakyat. Kalau itu saya terpilih, maka tugas utama adalah keberpihakan fiskal. Yang kedua, yang kita harus lakukan adalah mendorong semua sektor untuk tumbuh dan berkembang di Maluku. Khususnya generasi milenial atau generasi Z. Kenapa? Mereka tidak boleh lagi berleha-leha dengan kehidupan seperti euforia seperti ini. Ini saya ingin sampaikan bahwa zaman dulu kita masih tahun 70-an, orang bekerja di level ASN ke bawah udah cukup. Tapi begitu tahun 90-an orang berpikir tentang pegawai negeri sipil. Begitu masuk tahun 2000-an orang berpikir tentang multinasional, badan usaha milik negara. Dan di atas 2010 orang mulai berpikir tentang culture baru. Ada loket ekonomi baru. Jadi generasi Z milenial ini harus berada pada wilayah entrepreneur. Dia menciptakan loket-loket ekonomi. Dia tidak boleh tergantung pada governance. Governance itu hanya menciptakan regulasi. Tapi dunia usaha, entrepreneur untuk mereka tumbuh dan berkembang. Banyak hal yang bisa diatur Maluku. Sektor pariwisata, sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa. Banyak hal yang bisa kita raih. Jadi harapan saya tentu kepada generasi milenial, generasi Z yang punya bobot pemilihnya di atas 50% di Maluku. Itu seharusnya keluar dari loket konsep ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern dengan tetap menggunakan pendekatan-pendekatan terbaru. Salah satu kunci adalah bagaimana mereka berperan di wilayah entrepreneur. Dia menciptakan loket ekonomi baru dan insya Allah komunitas mereka akan berkembang. Sambil pemerintah governance mendorong regulasi untuk menciptakan supaya
adanya kepastian hukum, kepastian peluang pekerja dan seterusnya. Itu Intan, harapan kita ke depan. Luar biasa, ada 2 visi misi yang intinya Bapak sampaikan tadi. Saya berharap semoga nanti pemilu 2024 masyarakat Maluku bisa memilih tokoh calon legislatif yang tepat pula, dan semoga orang tepat itu jatuh di tangan Bapak Hamzah Sangaji. Amin, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, apa langkah konkret yang akan diambil oleh Bapak untuk memperjuangkan isu-isu penting bagi Maluku yang tadi juga sudah sempat Bapak singgung mengenai infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan juga perikanan? Baik. Silahkan, Pak. DPR itu kan bukan pengguna anggaran, DPR itu fungsi eksekutif. Jadi ada 3 hal penting yang ada pundak sebagai anggota legislatif, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Aspek-aspek program teknis yang disampaikan perikanan, perdagangan, dan seterusnya, pariwisata, itu kebijakan polisi pada tingkat eksekutif. Tugas kita adalah sebagai anggota DPR, satu-satunya yang kita harus dorong adalah di fungsi bagaimana keberpihakan fiskal itu. Saya akan tekankan di wilayah ini, karena yang kita mau bangun di Maluku itu sebenarnya rekonstruksi dan orientasi platform visi misi oleh seorang kepala daerah. Iya. Nah, kita harus bekerja sama antara pemerintah daerah dengan apabila teman-teman yang diutus, insya Allah juga saya ikut di dalamnya dalam pemilu, rekomendasi pada tanggal 14 itu. Untuk apa? Kata kunci kita, tidak ada pilihan lain. Kan program didorong ke sektoral, tapi fungsi utama yang didorong itu adalah fiskal. Ada keberpihakan fiskal, sehingga Maluku ini bisa dibawa keluar dari kemiskinan kultural. Iya. Sektor industri perdagangan itu kebijakan pada tingkat eksekutif, karena itu skenario yang dibangun oleh pihak eksekutif, kan pengguna anggaran mereka. DPR itu bukan pengguna anggaran, dia menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai legislator. 3 fungsi tadi. Kalau dia melihat belum ada regulasi yang berpihak pada kepentingan kesejahteraan dari berbagai aspek, dia akan dorong regulasi aspek itu. Kalau dia melihat bahwa ada pengguna anggaran yang salah digunakan, tidak tepat sasaran, dia punya tugas untuk mengawasi dan mengontrol, sehingga anggaran itu efektif. Dan yang ketiga, bagaimana dia merumuskan kebijakan fiskal, sehingga dia bisa menambah bobot belanja daerah. Ya, itu yang harus kita lakukan, karena fiskal itu ada dua kategori, penerimaan dan pengeluaran. Nah, Maluku tidak pernah masuk dalam konteks PNBP. Kita tidak pernah memboboti belanja negara. Tapi misalnya Sulawesi, Kalimantan, Papua, ya, Sumatera, mereka itu pada fungsi penerimaan mereka taruh. Jadi setelah mereka dapatkan DAU, tapi mereka juga mendapatkan PNBP dari hasil mereka. Kita kan tidak pernah itu. Oleh karena itu, alokasikannya juga tepat gitu, Pak. Oleh karena itu, harapan kita Intan ke depan itu satu kata kunci, keberpihakan fiskal. Supaya dengan konsep itu maka Maluku berada bisa membangun Maluku dalam ketertinggalan ini dengan pendekatan percepatan pembangunan atau akselerasi. Percepatan pembangunan akselerasi itu harus didorong oleh fiskal, oleh belanja. Nah, apa yang terjadi kalau belanja kita hanya terbatas, apapun rumusan kita, kita tidak akan capai output, yaitu tingkat kesejahteraan bagi rakyat Maluku. Itu Intan. Jadi point of order, satu hal yang paling penting adalah kebijakan supaya keberpihakan fiskal itu mendorong percepatan pembangunan di Maluku. Itu, tadi saya sempat kutip sedikit apa yang Pak Hamzah sampaikan, bahwa menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang wakil rakyat, apalagi di ibu kota, di Jakarta nanti di ibu kota, tidak hanya butuh seorang pimpinan yang ramah senyum saja, tapi harus membutuhkan seorang pimpinan yang memang menyadari betul bahwa keberpihakan fiskal itu penting. Dan Bapak Hamzah Sangaji sudah menyadari itu. Bahkan Bapak juga memberitahukan, mengedukasi kepada sahabat rakyat Maluku yang lagi nonton sekarang soal hal tersebut. Luar biasa, Pak. Bapak, kalau saya lihat bagaimana perkembangan Bapak di media sosial, Bapak ini termasuk satu tokoh politik yang juga dekat dengan kalangan pemuda. Apalagi tadi Bapak juga sempat menyinggung soal kalangan pemuda Gen Z ini kan sangat penting, Pak, di pemilu 2024 ini. Nah, apa sih Pak langkah konkret yang akan Bapak lakukan untuk mendukung pemuda di Maluku? Silahkan Pak. Satu masyarakat itu dia bisa berkembang dalam target kini dan akan datang, itu tergantung
kelompok kaum muda itu. Saya kemudian lahir juga dari seorang aktivis, tumbuh dan berkembang dan kemudian menjadi politisi dan sampai hari ini itu karena saya berada dalam wilayah konsolidasi. Jadi pemuda Mas Maluku akan datang. Daya dorong mereka, bagaimana mereka berperan dalam wilayah, harus mereka karena berorientasi pada tingkat edukasi. Mereka mempersiapkan diri mendapatkan pendidikan yang cukup. Kenapa? Dengan sumber daya yang dia miliki, pasti dia produktif, pasti dia independen. Kalau dia sudah produktif, udah independen, pasti dia sejahtera. Jadi orang berpendidikan itu pasti produktif, pasti independen, dan tujuannya pasti sejahtera. Oleh karena itu, program dalam rangka mempersiapkan generasi muda atau kaum muda ini sebenarnya itu harus didorong berperan dalam berbagai kegiatan yang berada dalam lingkup kehidupan ketatanegaraan kita, khususnya di lingkungan pemerintah provinsi. Ruang kebijakan itu juga diberi ruang kepada mereka sehingga aktivitas mereka. Tapi satu hal, ada mentalitas yang dimiliki oleh pemuda juga harus bertolak dari, kan orang-orang Maluku ini kadang-kadang, mohon izin, dengan posisi pada masa lampau, hari ini kan sudah lihat sangat cukup baik. Mereka sudah toleransi terhadap teknologi, mereka sudah toleransi terhadap perkembangan dunia kemajuan digital dan seterusnya. Seharusnya ruang mereka itu sangat baik. Nah, satu waktu ketika kita DPR, kita harus dorong itu supaya mereka juga tumbuh dan berkembang. Salah satu cara yang saya inginkan, mereka tidak hanya berjuang untuk merebut kekuasaan di pemerintahan, tetapi juga tadi yang saya bilang, harus didorong di dunia entrepreneur. Mereka harus menciptakan lapangan pekerja bagi loket kerja pada generasi mereka sendiri. Sehingga pemerintah daerah hanya menyiapkan regulasi. Tapi kan butuh sekali lagi. Kan di Maluku kan tidak ada badan usaha milik negara yang bagus. Kita hanya semua berharapkan diri dari ASN. Nah, oleh karena itu dunia usaha itulah yang akan menciptakan satu loket ekonomi baru. Sehingga dia tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan negara dan pemerintah. Sehingga mereka juga mendapatkan porsi ekonomi yang layak. Sehingga ke depan proses alih teknologi, alih kepemimpinan itu pada puncak mereka. Itu menurut saya seperti itu. Karena di tangan generasi muda lah Maluku masa depan ini akan bisa maju dan berkembang. Luar biasa. Ya, terlepas dari sistem kita sistem tata negara dengan pendekatan perlu keberpihakan kepada rakyat, tetapi pemuda juga harus secara inisiatif mendorong dirinya. Jadi tidak boleh tergantung lagi kepada governance, tapi dia menciptakan peran baru, loket ekonomi baru melalui entrepreneur. Sehingga di lingkungan mereka bisa hidup, komunitas mereka bisa tumbuh, dan insya Allah mereka mendorong daya Maluku keluar dari kemiskinan kultural yang tadi saya sampaikan. Saya sepakat sama apa yang disampaikan Pak Hamzah, bahwa pemuda sudah tidak zaman lagi ya Pak ya mengharapkan harus jadi ASN dulu. Karena sekarang zaman sudah terbuka sekali, kita bisa berkembang asalkan kita punya sumber daya untuk mau berkembang juga. Itu dia. Jadi ya entrepreneur terbuka di mana-mana ya Pak. Maluku di masa depan tergantung oleh pemuda di masa kini. Betul. Iya. Bapak, ada banyak kandidat DPR RI perwakilan Maluku dari berbagai partai, dan ada 4 kandidat yang dicalonkan oleh Partai Golkar. Lalu nama Bapak ternyata berada di urutan yang terakhir nih Pak. Nah, kalau biasanya orang-orang awam kalau bilang, katanya nih kalau orang yang urutannya paling akhir tuh biasanya suaranya juga yang paling akhir gitu. Bapak sepakat nggak sih sama itu? Yakin nggak sih Bapak kalau Bapak bisa memenangkan 1 kursi di DPR RI nanti Pak? Pertama kita dari aspek kegolkaran dulu ya. Kan hari ini kan bukan soal nomor urut. Iya. Siapa suara terbanyak, dia mendapatkan porsi itu. Peserta pemilu itu partai politik, bukan orang. Itu saya garis bawahi. Kalau partai politiknya Golkar nomor 4, saya kemudian nomor urut 4. Yang kedua 1, 2, 3, 4 bukan dilihat kemenangan apa, bukan dari aspek yang menentukan keperolehan, tapi soal daya dukung rakyat. Rakyat akan menentukan. Rakyat sudah cerdas akan melihat itu. Gitu. Jadi kalau ada anekdot seperti itu, analogi seperti itu boleh-boleh saja dalam pikiran. Tapi menurut saya keterpilihan orang itu dari daya elektoral dari seorang tokoh. Saya mantan anggota DPR RI, ya, teman-teman 3 orang yang lain juga sebagai rivalitas. Kita tentu masukkan suara ke dalam baki Golkar.
Kan peserta itu adalah partai politik. Iya. Kan yang kita lihat itu suara perolehan pertama, perolehan kedua, perolehan ketiga, perolehan keempat. Perolehan kelima tidak lagi dihitung karena kursi kita hanya 4. Iya. Setelah perolehan ada baru dilihat siapa yang suara terbanyak dalam 4 orang dalam baki itu. Iya. Menurut saya itu pikiran itu boleh saja, tapi secara politik tidak. Kenapa? Saya mantan anggota DPR. Saya udah 6 kali bertarung. Saya punya electoral voters. Gitu. Saya punya keyakinan Golkar insya Allah 1 kursi dan tidak mendahului ketentuan Allah. Kursi itu akan di tangan Hamzah Sangaji. Oke, saya kunci jawaban Bapak ya Bapak ya. Mudah-mudahan 1 kursi seperti keinginan Bapak bisa diduduki oleh Hamzah Sangaji. Kan itu penting Intan. Karena rakyat itu tahu. Memilih orang itu yang punya jejak digital yang baik. Gitu. Kita mau lihat kan kita bisa uji. Nah, tadi kan berkaitan dengan teman-teman yang juga sebagai 4 orang incumbent. Kita berkompetisi. Partai sekali PDI Perjuangan, PKS, Gerindra, Nasdem, Golkar, itu partai yang punya branding. Tapi saya ingin tegaskan, tingkat nasional Partai Golkar itu sangat menentukan. Kalau kita mau menciptakan sebuah gerakan politik untuk membangun Maluku, maka Golkar harus mendapatkan posisi pada tingkat nasional. Karena Partai Golkar itu sangat mempengaruhi kebijakan pada tingkat nasional. 4 tahun terakhir saya tidak dalam tanda petik ya, begitu Golkar tidak ada, redup kebijakan yang didorong dari teman-teman yang ada di parlemen hari ini terhadap Maluku. Tapi ketika Golkar berada 1 kursi, Golkar itu partai besar. Dia punya link, dia punya kebijakan pada tingkat nasional, dia punya lobby, bahkan menentukan seluruh kebijakan. Oleh karena itu rakyat Maluku harus pintar dan menentukan pilihan itu. Ya. Karena dengan posisi itu, maka Maluku akan diuntungkan. Saya mesti sampaikan sekali lagi, 2004-2009 saya mendorong akselerasi percepatan pembangunan Jembatan Merah Putih, Bank Maluku, infrastruktur, karena Partai Golkar. Karena tokoh-tokoh yang berkuasa di tingkat nasional itu ada di Partai Golkar. Jadi kalau dorong orang terpilih, tapi karena partai juga tidak memiliki daya imbibisi untuk memperjuangkan tingkat nasional, sama saja. Iya. Ini penting sekali bagi rakyat Maluku, gitu loh. Jadi teman-teman 4 orang berharap masih terpilih, tapi saya pastikan tidak mendahului ketentuan Tuhan ya. Karena segala sesuatu Allah yang menentukan segalanya, Tuhan yang Maha Esa yang mendatangkan hidayah itu. Saya pastikan dengan konsolidasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar, karena politik itu rasional, objektif, dihitung, bukan menghayal. Dalam konsolidasi saya tetapkan bahwa insya Allah dari 4 kursi ini Golkar sudah aman. Golkar pasti mendapatkan 1 kursi dan insya Allah pada tanggal 14 akan diusulkan dan 1 kursi itu adalah Hamzah Sangaji. Amin. Kita doakan ya Bapak ya. Terima kasih. Semoga seyakin-yakinnya Bapak akan menduduki kursi itu, masyarakat juga yakin sama yakinnya dengan Bapak untuk memilih Bapak sebagai wakil rakyat. Insya Allah. Amin. Bapak, saat kampanye di Tulehu 8 Januari 2024 kemarin Pak, ada satu statement yang Bapak keluarkan di situ bahwa jika Bapak terpilih sebagai anggota DPR RI, Bupati Maluku Tengah dan Gubernur Maluku ada di tangan Bapak. Maksud dari statement itu bagaimana Pak? Statement kampanye yang saya sampaikan itu adalah apabila saya mendapatkan mandat dan sebagai calon anggota DPR dan terpilih, maka 6 bulan kemudian kan ada pemilihan kepala daerah. Iya. Baik itu pemilihan gubernur dan bupati. Maksud saya yang dimasukkan Golkar gubernur dan bupati di tangan saya itu adalah rekomendasi. Oke. Nah, dengan kita memberikan dukungan rekomendasi pada calon yang akan diusung oleh Partai Golkar, apakah gubernur dan bupati, itu di tangan saya. Kenapa? Saya ketua bidang pemenangan pemilu yang menentukan salah satu anggota dalam tim itu untuk menentukan rekomendasi. Sehingga saya menyatakan kepada masyarakat Maluku Tengah, gak usah ragu. Ketika DPR ada, kemudian rekomendasi itu kepada orang yang kita yakini dia jadi bupati, kita yakini menjadi gubernur, kekuasaan eksekutif gubernur dan bupati, kemudian ada anggota DPR, Maluku kita akan bangun. Maluku Tengah akan kita bangun. Maluku secara menyeluruh kita akan bangun. Itu di balik statement yang saya sampaikan. Jadi bupati dan gubernur di tangan saya itu karena aspek melahirkan kepemimpinan. Lebih mempertegas. Ketika saya terpilih maka saya pastikan rekomendasi gubernur, rekomendasi bupati saya ada di dalam.
Itu maksud saya dalam statement. Iya, baik. Gitu, Hamzah. Intan. Iya, Pak. Bapak, pada saat beberapa waktu yang lalu saya sempat juga podcast dengan beberapa pimpinan partai dan waktu itu pimpinan partai Golkar DPP juga hadir, Bapak Ramli Umasugi. Mungkin Bapak juga sempat sudah nonton podcast itu, Bapak. Ada satu statement yang menarik sekali di situ, yang on point sekali di situ, bahwa satu pimpinan partai menyebutkan walaupun kami ini cuma punya satu kandidat menuju ke Senayan, tapi kandidat itu mesin besar, Pak. Nah, Bapak ini dari Golkar termasuk mesin besar juga apa gimana nih, Pak? Kan orang yang kau kenal partai yang kaliber Indonesia itu Golkar. Iya. Saya tidak bicara lain. Golkar itu punya pengalaman. Dan Golkar itu tidak pernah oposisi dengan negara. Kenapa? Dia punya doktrin karya dan kekaryaan itu. Saya kira orang bicara Golkar itu bukan partai kemarin. Dia seiring lahir dengan Republik ini. Jadi setiap perjuangan Golkar pasti tujuannya kepentingan kesejahteraan. Karena doktrinnya itu. Karya dan kekaryaan. Tanpa kita omong pun, makanya saya bilang, begitu Golkar dari 2019 tidak mendapatkan kursi, Maluku menjadi goyang. Seharusnya Maluku harus mendapatkan rekomendasi untuk satu orang di parlemen. Kenapa? Partai Golkar itu besar. Iya. Dia punya lobby pada tingkat nasional. Kan untuk bangun Maluku itu kan ditentukan oleh lobby pusat. Masih ragu. Beta pernah lakukan itu 15 tahun yang lalu. Dan seluruh infrastruktur strategi di Maluku lahir. Oleh karena itu Intan gak usah ragu, rakyat Maluku harus tetapkan hati, insya Allah. Putuskan satu kursi Golkar, sehingga Golkar bersama-sama dengan teman-teman yang akan terpilih nanti untuk bisa membangun Maluku. Mendorong daya imbibisi supaya keberpihakan fiskal itu bisa terjadi di Maluku. Iya. Itu Intan. Iya Bapak ya, jadi nggak usah ragu Golkar. Nggak usah ragu ya Pak. Golkar itu partai besar, pasti. Masyarakat juga pasti sudah bisa menilai partai mana yang besar, partai mana yang tidak besar ya Pak. Begitu Intan. Ya, Bapak melihat pesaing lain di DPR RI nanti menuju ke DPR RI, apalagi untuk petahana DPR saat ini, Bapak tanggapannya seperti apa? Tentu teman-teman kita 4 orang ini juga masih percaya diri bahwa mereka juga terpilih. Kan gitu. Nah, sekarang kan kita lihat. Banyak juga yang berkompetisi untuk masuk. Kalau ada satu close, satu yang masuk. Kalau ada 2 close, 2 yang masuk. Dan ini kompetisi yang sangat ketat. Iya. Itu. Nah, dalam kompetisi itu kan tentu kita punya strategi melihat zona-zona tertentu, ada kelemahan dan kekurangan dari partai politik. Bahkan kandidat-kandidat yang bersangkutan. Dari 6 bulan terakhir, saya sendiri sebagai kandidat sudah melakukan verifikasi dan zona kirka di lapangan, bobot-bobot yang harus kita dorong, di mana suara Golkar, di mana suara inti kita, tentu itu. Saya tentu sebagai calon anggota DPR dari Maluku, wilayah Maluku Tengah, yang lebih ini daerah elektoral saya. Iya. Saya keluar biasanya 30.000 dari sini. Jadi dari pemilu ke pemilu suara tidak pernah turun. Itulah kenapa saya bertarung terus, karena saya pertahankan electoral voters. Iya. Kalau saya tidak pernah bertarung, orang akan lupa. Nah, oleh karena itu menurut saya, ya siap-siap saja dari 4 orang itu ketika mengalami konsolidasi, gitu. Saya pastikan bahwa mereka juga merasa masih kuat 4 orang sahabat-sahabat saya yang ada di parlemen hari ini. Tapi kan perlu kita juga tahu namanya politik itu dinamis, tergantung tingkat konsolidasi partai dan peran tokoh meyakinkan publik, meyakinkan rakyat. Kemudian sambil mengedepankan legasi yang pernah dia buat. Apakah kita mimpin hari ini pernah kita buat apa? Iya. Nah, kalau kita mimpin hari ini tidak pernah berbuat apa-apa, rakyat akan tentu punya pilihan baru. Nah, oleh karena itu, saya punya keyakinan Golkar hilang kemarin itu karena saya tidak mendapat mandat pada saat itu. Kalau saya dengan Pak Edi waktu 2019 maju Edison, pasti Golkar punya tempat, pasti 2 kursi terus. Tapi begitu saya di close kemudian kan hilang itu, kan kekuatan. Hari ini saya balik. Saya punya keyakinan dengan kehadiran saya, insya Allah sekali bergolkar di Maluku pasti kembali dan insya Allah 1 kursi DPR. Dan saya pastikan 1 kursi itu adalah Hamzah Sangaji. Kita kunci lagi sekali lagi, Bapak pastikan bahwa 1 kursi itu adalah Hamzah Sangaji. Amin. Semoga nanti di 14 Februari hasilnya juga seperti apa. Amin, Intan. Amin. Bapak, sebelum ini kita lanjut, saya mau ajak Bapak games. Tapi sebelumnya kita boleh icip dulu. Tehnya boleh ya Pak ya? Oke, minum mohon izin sahabat, biar saya sama Bapak Hamzah saja yang minum.
Oke Intan. Oke, luar biasa Bapak, tadi obrolannya enak banget, tapi biar kita agak santai dulu sedikit, saya mau ajak Bapak untuk kita main games dulu. Saya akan sebutkan 2 pilihan, Bapak boleh pilih satu saja dari 2 pilihan yang saya sebutkan. Bapak Hamzah Sangaji, jujur atau tegas? Tegas. Perindo atau Golkar? Golkar. Wira swasta atau politisi? Politisi. Tinggal di Maluku atau tinggal di Jakarta? Jakarta dong, supaya memperjuangkan untuk Maluku. Oke, ikan kuah kuning atau ikan bakar colo-colo, Pak? Wah, kita hobi itu. Apa boleh? Kuah kuning. Kuah kuning, papeda atau kasbi, Bapak? Papeda. Iya, papeda. Oke, kuning atau biru? Kuning dong. Kuning dong. Bupati atau gubernur? Menteri. Tidak boleh. Bupati atau gubernur? Gubernur. Gubernur. Menang atau kalah? Menang dong. Oke, 01, 02 atau 03? 02 dong. Oke, kembali kita kunci 02 dong. Boleh Bapak? Iya dong, kan 02. Oke. Punya Golkar. Baik, itulah dia sahabat, sedikit games sama Bapak Hamzah supaya ya kita tidak tegang-tegang banget ya Bapak. Amin. Ini game-game menyandra ini. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak bisa jawab dengan baik. Amin. Dengan baik kok insya Allah. Iya. Bapak, ini ada banyak sekali kebetulan netizen yang tertarik dengan podcast saya kali ini bersama dengan Bapak Hamzah, tapi ada 3 pertanyaan yang sudah saya kumpulkan, sudah tim kumpulkan bersama. Boleh saya sampaikan pertanyaan dari netizen ya Pak? Boleh. Yang pertama dari akun Instagram @anwarkadir88, jika Pak Hamzah terpilih sebagai DPR RI, apa solusi Bapak agar pendistribusian BBM ke daerah pelosok Maluku harganya relatif sama? Karena biasanya Pak kalau musim gelombang harganya berubah-ubah nih. Silakan Pak. Iya, itu kan soal standar nasional. Oke. Ke daerah juga punya standar, termasuk rumusan kebijakan daerah. Jadi portofolio kebijakan badan usaha milik negara seperti Pertamina dalam melakukan regulasi ke daerah itu tergantung wilayah. Apakah dia mahal dan tidaknya itu tergantung daya kebijakan yang ada pada provinsi. Ya, tentu harus ada kerjasama. Sebagai anggota DPR terpilih, saya akan mendorong itu. Artinya menciptakan regulasi sehingga harga bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Itu yang paling penting karena soal BBM ini kan isu yang sangat menarik dan itu menjadi kebutuhan sangat vital di kehidupan masyarakat. Jadi ciptakan regulasi, kemudian diperjuangkan dengan pemerintah provinsi sehingga selisih nilai harga itu kemudian bisa menjadi kompromi sehingga memudahkan harga bisa dijangkau di daerah Maluku. Iya. Itu. Oke, sudah terjawab ya tadi dari akun Instagram yang sudah bertanya. Pertanyaan kedua ada dari akun Facebook @thedursteda86. Bagaimana Bapak meyakinkan masyarakat agar memberikan hak suaranya memilih Bapak sebagai wakil rakyat DPR RI? Terima kasih masyarakat Maluku ya. DPR itu cuma hanya 4 orang. Itu sangat mahal harganya. Jadi berikan suara sebagaimana semangat yang kita bangun hari ini untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Tolong memberikan kepada orang yang bisa memperjuangkan cita-cita dan harapan rakyat Maluku. Itu kepada orang yang tepat, kepada partai yang tepat. Saya mengajak kepada masyarakat Maluku untuk pilihan pada orang yang punya kompetensi, orang yang punya integritas, orang yang punya kecerdasan tinggi, sehingga ketika dia terpilih, insya Allah dia bisa memberikan dukungan bagi percepatan pembangunan di Maluku. Jadi harapan saya gunakan hak dengan baik dalam berdemokrasi, tentukan pilihan yang tepat pada orang yang tepat untuk bisa memberikan daya dorong terhadap percepatan pembangunan di Maluku. 4 orang itu mahal. Ketika Anda salah menentukan, Anda akan tunggu 5 tahun akan datang. Oleh karena itu, saya mengajak berikan pilihan pada Partai Golkar pada nomor urut 4. Okay. Supaya apa? Supaya saya akan perjuangkan. Dan itu sudah pernah saya lakukan pada kurang lebih 15 tahun yang lalu. Iya, benar sekali Bapak. Berdasarkan dari track record perjalanan karir Bapak untuk pembangunan Provinsi Maluku, saya rasa memang Hamzah Sangaji adalah orang yang tepat juga untuk mewakili Maluku. Makasih Intan. Amin Bapak. Bapak, ada pertanyaan terakhir dari netizen ini masih dari akun Facebook @Harry.
Sebagai calon anggota DPR RI nomor urut 4 dari Partai Golkar, masalah urgent apa saja yang Bapak lihat sekarang di Maluku yang kemudian jika Bapak terpilih akan mengatasi masalah tersebut? Ya, satu hal yang paling penting di Maluku itu soal masalah ekonomi. Banyak di mana-mana. Kenapa masalah ini? Kemiskinan kultural. Perlu ada konsep yang disebut oleh Pak Jokowi itu hilirisasi ya. Hilirisasi tambang itu pada tingkat nasional. Menurut saya harus ada inovasi di daerah, yaitu hilirisasi ekonomi biru. Lautan kita harus dieksplorasi. Iya. Memang kita butuh 3 faktor yang sangat penting, yaitu manajemen, teknologi, dan finance. Itu membutuhkan kecerdasan, kemampuan seorang kepala daerah. Sehingga kalau kita hanya biasa-biasa saja, ya Maluku akan mengalami stagnan. Tapi kita butuh inovasi. Oleh karena itu, ada peluang ketika ada hilirisasi, maka pasti terjadi perluasan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja. Begitu tenaga kerja ada, maka pasti ada sektor real akan tumbuh. Iya. Sekarang konsepnya apa? Kalau tidak ada hilirisasi, maka tidak mungkin ada pekerjaan. Tenaga kerja kita ini ribuan yang sudah nganggur. Kalau tidak ada pekerja, otomatis ekonomi kita juga bakal gitu-gitu aja, Oleh Pak. karena itu konsepnya apa? Karena keterbatasan regulasi APBN, saya bilang, makanya konsep non-APBN tadi, P3, Public-Private Partnership. Dan kita dorong, kalau pemerintah pusat Pak Jokowi menyatakan hilirisasi tambang, maka Maluku juga harus kedepankan hilirisasi ekonomi biru. Apa artinya? Lautan kita itu 38%, totalnya memberi kontribusi pada lautan kita tingkat nasional. Tapi karena belum diolah secara baik, kita perlu ada inovasi sehingga kita kedepankan eksplorasi lautan kita. Itu namanya konsep hilirisasi ekonomi biru, menurut saya. Sehingga inovasi itu ada, begitu investasi datang, baik aspek kepentingan untuk kebijakan publik, lahir untuk kesejahteraan rakyat, maka saya yakin dan percaya semua mendapatkan tempat pekerjaan, dan insya Allah pendapatan akan datang ke masyarakat, sektor itu tumbuh dan daya beli masyarakat ada. Itu harus ada skenario seperti itu. Iya. Konsep pembangunan itu kan tidak bisa hanya lewat pidato, tapi lewat cara kerja. Jadi kalau saya ada di DPR, karena kuncinya penting itu adalah keberpihakan fiskal. Kalau uang diberi kesempatan, diberi intervensi melalui yang tadi saya bilang, fungsi alokasi, itu ADAU terbatas, DAU. Yang kita butuhkan itu adalah fungsi distribusi, special treatment. Jadi pemerintah pusat ketika gubernur mengusulkan proses percepatan dengan special treatment, maka keberpihakan fiskal akan datang. Dengan mendorong adanya belanja di luar belanja murni APBN, tetapi lewat pendekatan public-private partnership, connecting oleh dunia usaha, oleh nasional, oleh dukungan-dukungan swasta nasional, maka Maluku akan lebih keluar dari kemiskinan itu. Itu kuncinya, Intan. Memang kenyataan fiskal tidak boleh kita anggap remeh ya Bapak ya. Memang kita harus melihat bahwa sangat penting fiskal untuk gitu. Kepentingan Provinsi Maluku, Pak. Itu dia. Jadi kesimpulan saya, Intan, Maluku butuh kepemimpinan yang baik. Sehingga dia bisa mendorong ekonomi, sehingga kita bisa keluar. Jadi dua poin ini menurut saya, itu Maluku masih mengalami dia jalan di tempat soal kepemimpinan dan soal ekonomi. Ya, semoga nanti kalau di 2024 nanti di 14 Februari nanti Bapak diberikan amanat oleh rakyat untuk menduduki satu kursi di DPR RI. Semoga nanti Bapak bisa mengatasi 2 masalah yang tadi Bapak sebutkan. Saya kira iya, karena dengan kita berada di parlemen. Karena gini, kalau kita di parlemen terus tidak pernah berbuat apa-apa, kita hanya pidato, mitra kerja dengan komisi, kemudian direkam, kemudian dikirim ke WA Group di Maluku. Seakan-akan kita udah berjuang. Iya. Bukan soal itu. Yang kita punya yang penting kita orasi udah viral di mana-mana, maksudnya gitu, Pak. Contoh, Lumbung Ikan Nasional dan Ambon Newport. Iya. Itu artinya itu kegagalan sebenarnya. Seharusnya presiden sudah datang, clear. Tapi kenapa tidak jalan? Berarti apa? Ada salah loket. Ada mission. Jadi fungsi parlemen, fungsi teman-teman di DPR tidak optimal. Oleh karena itu harus ada revitalisasi, ada peran kembali. Rakyat Maluku harus menentukan. Kalau 4 orang ini belum maksimal, berikanlah mandat kepada orang-orang yang bisa memberikan ruang sehingga percepatan pembangunan itu akan datang. Itu yang paling penting. Luar biasa, Pak Hamzah. Bapak, apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Maluku dalam perjalanan menuju DPR RI? Kenapa Maluku harus memilih Hamzah Sangaji?
itulah harapan yang saya sampaikan selama misi perjalanan 30 tahun ini. Maluku itu kemiskinan. Di tingkat nasional itu tidak ada petarung-petarung di eksekutif maupun legislatif. Satu-satunya langkah kita yang kita perjuangkan adalah harus di parlemen. Saya tidak menyatakan saya segala-galanya. Tapi pengalaman 15 tahun yang lalu, saya telah melakukan intervensi fiskal sehingga lahirlah program strategi nasional di Maluku. Jembatan Merah Putih sekali lagi, Bank Maluku, infrastruktur secara masif, program sosial safety net, dan seterusnya. Jadi kalau kita salah menempatkan pilihan pada orang yang tidak tepat, ya Maluku akan mengalami kemiskinan kultural. Dia tidak akan mendorong daya saing, tidak akan mendorong fiskal masuk ke Maluku. Kenapa saya sering ngomong ulang-ulang tentang fiskal? Karena membangun Maluku tidak hanya pilihan, harus pakai uang. Harus kebijakan fiskal. Tapi fiskal yang diatur dalam mekanisme rekomendasi undang-undang. Dia berada dalam loket belanja negara. Apakah itu APBN maupun non-APBN. Jadi rakyat Maluku harus menentukan kepada siapa. Saya salah satu kandidat hari ini dari Partai Golkar nomor urut 4. Ya. Kalau rakyat Maluku memberikan mandat itu, saya sudah putuskan, saya wakafkan diri saya untuk berjuang di tingkat nasional, untuk mendorong bersama-sama pemerintah daerah supaya proses percepatan pembangunan Maluku untuk mencapai kesejahteraan dan meninggalkan kemiskinan kultural ini. Itu Intan, itu poinnya. Amin Bapak. Semoga apa yang ingin Bapak lakukan untuk Provinsi Maluku mendapat restu dari rakyat Maluku. Amin. Amin. Bapak, terakhir saya berikan waktu singkat untuk Bapak. Boleh Bapak Hamzah Sangaji kampanye singkat mengajak sahabat rakyat Maluku untuk memilih Bapak 14 Februari nanti, Pak. Silakan. Terima kasih Intan ya. Ini momentum yang luar biasa oleh rakyat Maluku, berikan kesempatan untuk menyampaikan. Boleh kameranya sebelah sini, Pak. Iya. Sebagai seorang calon anggota DPR dan insya Allah pada tanggal 14 yang akan datang, Maluku akan menentukan pilihan. Saya pastikan seluruh rakyat Maluku menggunakan hak dengan baik. Jangan terprovokasi oleh isu-isu lain. Tentukan pilihan sesuai kehendak hati nuranimu. Karena kepada orang yang akan diberi kewenangan dan kepercayaan mewakili Maluku di parlemen, untuk dia berjuang, dia bertarung bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota supaya Maluku ini keluar dari kemiskinan kultural. Yang kedua, saya berharap seluruh Maluku, seluruh rakyat Maluku, baik itu anak-anak muda, para politisi, para birokrat, teman-teman pers, dan seluruh lapisan masyarakat Maluku, tentukan pilihan yang terbaik kepada orang yang menurut teman-teman anggap punya konsep, punya kemampuan, punya lobby, punya jaringan pada tingkat nasional. Dan saya berharap, saya yakinkan, Golkar adalah partai besar. Golkar memiliki lingkup kekuasaan di Jakarta, punya lobby pada tingkat baik legislatif dan eksekutif. Ketika saya terpilih, maka bukan hanya saya, tapi institusi Golkar berperan dalam rangka membangun misi secara kolektif untuk memberikan daya dorong terhadap percepatan pembangunan Maluku. Tidak hanya fiskal, tapi pembangunan dalam skala masif. Apakah itu sektoral, apakah itu uang bentuk loan, apakah itu dalam bentuk P3, Public Private Partnership. Inilah yang saya harapkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dapat memberkati perjuangan ini, dan saya yakin dan percaya Golkar insya Allah 1 kursi dari Maluku, dan 1 kursi itu adalah Hamzah Sangaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama dengan obrolan ini sudah tidak ragu lagi sahabat, ayo pilih Hamzah Sangaji sebagai perwakilan kita di Senayan nanti. Luar biasa. Semoga niat baik Bapak sekali lagi direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, direstui juga oleh masyarakat. Amin. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, tidak terasa ini obrolan kita sudah berakhir. Amin. Terima kasih. Kediamannya sudah bersedia kami Terima kasih Intan. Terima kasih undangannya juga Bapak. Saya doakan semoga Bapak sehat selalu, makin sukses, makin jaya. Apapun yang menjadi niat baik Bapak, semoga direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diridhoi juga oleh masyarakat Supaya Maluku maju. Supaya Maluku maju. Luar biasa. Bapak,
Sekali lagi terima kasih, tidak terasa sahabat, saat ini kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sahabat harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah, supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik, langsung dari kediaman Bapak Hamzah Sangaji di Tulehu, saya Intan Tuan Kota dan Bapak Hamzah Sangaji, Amato. Dah. Dah. Kasih ya. Terima kasih Bapak.